Wah, wajah dan badan ini lebih bagus dari model majalah. Maaf, mengganggu. Ada perlu? Ada pekerjaan, mungkin kamu tertarik? Pekerjaan? Mas, apa kita kenal? Gaji 400 juta sebulan, sangat mudah. Kamu tinggal di tempatku. Berpakaian, sesuai aturan. Kadang-kadang temani aku bicara. Tidak ada permintaan lain. Jadi, kamu mau membiayai aku? Kamu tinggal di tempatku. Berpakaian sesuai aturan. Sesekali temani aku bicara. Tidak ada permintaan lain. Jadi kamu mau membiayai aku? Terserah bagaimana kamu pikir, tapi aku ulangi sekali lagi. Kamu hanya perlu lakukan sesuai aturanku. Jangan lakukan apapun yang berlebihan. Anggap aku seperti kelinci putih yang malang. Namun, aku sedang kekurangan seseorang yang bisa membantu membuat alasan perceraian. Dia perlu mencari bayangan untuk mengisi kekosongan. Ini benar-benar kesempatan emas, sangat cocok dengan kebutuhanku. Baik, pekerjaan ini aku terima. Baik, siapa namamu? Wan Ning. Sekarang, ikut aku menandatangani kontrak. Ayo. Ini adalah ketentuan kontrak. Silahkan lihat. Jika ada masalah, sampaikan kapan saja. Baik. Ini pakaian yang disiapkan untukmu. Ganti dulu. Selera tuan ini cukup bagus ya. Sama seperti yang biasa aku pakai di rumah untuk berpura-pura jadi wanita terhormat. Ini adalah rincian kontrak lengkap. Lihatlah, ketentuannya sama dengan yang kita bicarakan sebelumnya. Jika tidak ada masalah, tanda tangani. Baik. Tuan Qi, selain pakaian yang dikenakan aspek lainnya misalnya kebiasaan hidup hobi, dan sebagainya. Ada persyaratan khusus? Tidak, seperti biasa saja. Orang ini terlalu malang. Bahkan tidak tahu seperti apa orang yang disukainya tidak jelas. Aku agak kasihan padanya. Tapi, ada beberapa peraturan rumah yang harus kamu ingat. Kamar paling dalam di lantai 2 tidak boleh dimasuki. Barang apapun di ruang kerja tidak boleh disentuh. Lahirlah, setelah pukul 10 malam jaga ketenangan. Jan, Mengerti. Tapi aku juga punya syarat. coba katakan. Aku perlu ruang yang bisa untuk melukis. Boleh aku suruh pembantu menyiapkan ruangan yang paling utara di lantai 1 untuk dirapikan, untuk dijadikan studio lukismu. Tunggu sebentar. Ada urusan lain? Sudah bicara lama kontrak sudah ditandatangani. Aku masih belum tahu bagaimana harus memanggilmu. Aku bermarga Qi. Sudah lama berbicara. Kontrak sudah ditandatangani. Saya masih belum tahu bagaimana saya harus memanggil Anda. Saya bermarga Qi. Saya bermarga Qi. Qi. Apakah itu Qi dari grup Qi? Qi, yang rapi. Oh Tuan Qi. Nona Su, saya mengundang Anda untuk saling membutuhkan. Harap Anda menjaga batasan Anda. Jangan melampaui batas. Lakukan tugas Anda. Jangan punya pikiran tambahan dan tindakan kecil. Tuan Qi, tenanglah. Saya mengerti aturannya. Ambil uang, lakukan pekerjaan. Tidak, akan merepotkan. Paman Wang, kamar saya tidak ada air. Apa yang terjadi? Nona Su Manajemen Properti baru saja memberitahu, pipa air di gedung ini bermasalah. Sedang diperbaiki, belum pasti kapan selesai. Jika Anda buru-buru, pergilah mandi di kamar mandi lantai 1. Baik, saya akan mandi di bawah.
Punggung ini, otot ini garisnya luar biasa. Sudah cukup mengintip? Belum cukup. Keluar. Tubuh ini, jika bisa memintanya menjadi model. Menggambar sketsa sekali. Seumur hidup sudah berharga. Hari pertama sudah main begini trik untuk mendekatiku. Memang benar mata hanya melihat uang. Baru hari pertama sudah main begini tipuan untuk mendekatiku. Benar-benar wanita yang matanya hanya melihat uang. Ibu ada yang perlu? Beijen, ku dengar. Kau sudah kembali dan menetap. Bagaimana kalau kau sempatkan temui gadis dari keluarga Su itu? Kalian sudah menikah 3 tahun, bahkan belum pernah bertemu muka. Setidaknya kau harus menemuinya sekali kan? Tidak perlu aku pulang kali ini hanya untuk mengurus perceraian. Beijen ibu, sudah lihat foto gadis itu. Cantik dan segar, juga berkelas. Pasti kau suka. Bagaimana kalau kau temui dulu? Tidak tertarik. Pada penampilan orang asing, aku tidak punya harapan. Baiklah, tapi begitu kau pulang langsung bicara perceraian. Keluarga Su pasti kehilangan muka. Bagaimana begini? Kau siapkan hadiah untuk Nona Su. Sebagai tanda hati. Tunggu beberapa hari baru, bicara perceraian. Baik. Baiklah, begitu dulu. Siapa yang izinkan kau masuk? Tuan Qi, aku datang melukis mencari inspirasi. Ruangan ini pencahayaannya sangat bagus. Bolehkah aku pinjam sudut untuk melukis sebentar? Lagi pula trik kuno seperti ini, untuk mendekatiku, sungguh tak kenal lelah. Coba lihat hasil lukisannya bagaimana. Lukisannya memang bagus. Untuk mendekatiku, kau benar-benar berusaha. Setelah selesai, keluar. Tuan Qi, bolehkah aku melukis sebentar lagi? Tolong. Boleh, tapi kau harus jawab satu pertanyaan. Aku ingin untuk istriku. Pilihkan hadiah. Apa sarannya? Apa yang cocok? Kau sudah menikah? Lalu kau masih bayar aku? Aku mau kasih hadiah buat istriku, pilihkan hadiah. Ada saran? Yang cocok apa? Kamu sudah menikah? Terus kamu masih bayar aku? Kok heboh banget kamu? Kamu main dua? Aku nggak bisa terima kerjaan ini. Kamu kenapa buru-buru? Aku sama dia cuma suami istri di kertas. Nggak ada perasaan. Pernikahan dipaksain keluarga. Sekarang, mau cerai. Tapi keluarga minta biar kelihatan baik, supaya aku kelihatan peduli sama dia. Makanya aku harus kasih hadiah. Ada saran? Oh gitu. Terus dia suka apa? Nggak tahu. Baiklah. Kalau nggak yakin, pilih gelang atau kalung aja. Perhiasan kayak gitu biasanya aman. Kelihatan perhatian dan sopan. Misalnya, seri klasik Star Wish ini, desainnya simple dan elegan. Kebanyakan wanita suka model begini. Aku sudah jawab. Boleh lanjut gambar? Silakan. Laki-laki yang serius kerja, bikin gemas banget.
Buat suami yang lembur kerja, kirim cinta. Halo, selamat siang. Halo, Nona Su, ini dari pengiriman Shangpin Jewelry. Kalung yang Anda pesan sudah sampai, bisa terima tanda tangan. Kalung? Aku nggak pesan. Kamu salah orang kali? Kami kirim khusus satu-satu. Pasti nggak salah. Ini dari Tuan Ki Beichen, ditujukan untuk Su Wanning. Nona Su, ini untuk Anda. Apa? Ki Beichen? Dia kirim kalung apa? Seri klasik Star Wish. Apa? Siapa yang kirim? Model apa? Model klasik dari koleksi Star Wish. Apa? Siapa yang mengirimnya? Model apa? Nona Su itu dipesan oleh Tuan Ki Beichen untuk Anda. Kalung berlian seri Star Wish model klasik. Model klasik Star Wish? Ini bukankah yang tadi pagi sekali ku buat dia lihat? Kenapa dia memilih yang persis sama dan mengirimkannya padaku? Masa sih? Maaf, apakah Anda tahu pesanan ini dibeli kapan? Di catatan tertulis pukul 07.08 pagi. Pukul 07.08, saat itu aku belum bangun, sepertinya memang kebetulan. Lagi pula model ini memang bagus. Pasti hanya kebetulan. Baiklah, tolong taruh saja di tempat satpam pintu, terima kasih. Aku tahu kamu tidak tahu harus memberi apa. Jadi setelah menelepon, tadi pagi aku juga mengirimkan hadiah untukmu. Soal perceraian akan kubicarakan lagi denganmu. Halo, aku memesan di toko kalian. Siang tadi 1 kalung berlian, model klasik Star Wish. Sekarang aku ingin membatalkan pesanan. Maaf merepotkan. Baik, Tuan Ki. Kamu kesini ngapain? Bu, Anda kenal saya? Tentu saja kenal, kamu kan istri anakku. Bu, ini Wan. Nah, ini, ada apa ini? Bu, aku jatuh cinta pada Wan. Aku ingin bersamanya, makanya. Sayang, aku sangat mencintaimu. Aduh, ini kabar baik. Bu, apa ibu belum makan? Mau makan bareng? Sudah. Waktu aku datang, sudah makan. Tolong bawakan koperku ke atas. Bu, kenapa ibu bawa koper? Ada teman lama yang pulang. Aku mau nginep beberapa hari, biar bisa kumpul sama dia. Cih, kenapa? Tidak terima ibu nginep? Masa sih, ibu bisa tinggal selama yang ibu mau? Nak Wan tidak sekamar denganmu? Bu, kami berdua, beberapa hari ini sedang ada masalah kecil. Dia pindah ke kamar tamu. Itu tidak boleh. Kalau ada masalah, harus segera dibicarakan. Tapi, tetap harus satu kamar. Tidur terpisah, malah makin renggang. Cepat, bilang yang lembut ke Wan. Wan, aku yang salah. Kembalilah ke kamar kita ya. Gro, mulai sekarang, aku nurut sama kamu. Kamu pindah kembali ke sini saja. Baik, mulai sekarang aku akan sepenuhnya mengikutimu. Oke, malam ini aku akan pindah kembali. Baru seperti itu. Mari, makan lebih banyak ini. Kamu terlalu kurus. Sayang, kamu juga harus banyak makan. Aduh, melihat kalian berdua begitu manis hatiku, jadi tenang. Bu, Anda tidak keberatan kalau aku berpacaran dengan Wan? Aduh, bicara ngawur. Soal perasaan kalian putuskan sendiri. Yang penting, kalian nyaman. Kalian berdua bersama aku, senang sekali. Wan, kedepannya, anak ini kalau berani membuatmu sedih, kamu bisa datang ke tante kapan saja. Tante akan membelamu. Bu, apa maksud ibu? Terima kasih, Tante. Dengan ucapan ibu itu aku jadi tidak takut apapun.
Baik, baik, baik. Mari, makan lebih banyak. Lihat, kamu kurus sekali. Mari. Tuan Qi, ini mau membuat batas? Menentukan zona. Sisi kamu. Sisi aku. Nona Su, tolong patuhi aturan. Jaga jarak, jangan melewati batas. Juga jangan melakukan hal yang keluar jalur. Jangan bergerak. Hanya memeluk sebentar. Sudahlah, sebentar saja. Besok akan kubicarakan dengannya. Wan, sudah bangun? Mau sarapan apa? Tante akan membuatkan. Wan, udah bangun? Mau sarapan apa? Tante pergi. Kami nggak... Oke ya. Aku sih, ngerti kok. Aku nggak ganggu kalian ya. Kalian, lanjutin aja. Nggak usah buru-buru bangun. Tuan Qi, maaf. Aku sungguh nggak sengaja. Aku tidurnya nggak rapi. Kak, sejak kecil suka guling-guling. Maaf udah bangunin kamu. Nanti malam aku tidur di lantai aja. Nggak apa-apa. Makasih, Tuan Qi. Mulai sekarang. Jangan panggil Tuan Qi lagi. Hah? Terus? Panggil apa? Di antara kita, panggil aja kayak tadi. Oh, aku ngerti. Harus berakting meyakinkan. Ya? Sayang. Nggak usah tiap kali panggil gitu. Santai aja, biar ibuku nggak curiga. Banyak mau. Oke, sayang. Ayo, cepat-cepat. Makan selagi hangat. Istirahatnya bagus tadi malam? Tadi malam tidurnya nyenyak banget. Udah lama nggak setidur itu. Oh, kayaknya kamu kecapean. Kamu harus banyak istirahat. Coba, pangsit kuah kaldu ayam ini. Tante, sengaja bangun pagi buat masak kaldu ayam. Makasih, Tante. Repot-repot banget. Nah, kalian berdua sayang banget. Ada nggak sih pergi bulan madu? Bulan madu? Bulan madu apa? Bulan madu? Bulan madu apa? Aduh, anak ini, kamu masih pura-pura bodoh sama ibu? Kalian tadi malam suara ribut itu. Soal bulan madu harusnya sudah diatur kan? Kalau tidak, Wan akan merasa dirugikan. Ibu ini terlalu terburu-buru. Kami berdua sama sekali belum memikirkannya. Bulan madu tidak perlu buru-buru, bercanda apa? Bulan madu kan untuk pasangan yang sah, baru bisa dilakukan. Anaknya saja belum cerai sudah bawa saya yang begini pergi bulan madu. Pikiran Tante Qi ini terlalu modern ya. Iya, Ibu Wan benar. Sekarang pergi bulan madu memang masih awal. Kami akan diskusikan pelan-pelan. Ini masih disebut awal? Lihat, kalian berdua sudah tinggal serumah. Dan hubungan kalian begitu baik. Pergi bulan madu kan sudah pasti. Ibu jangan khawatir, kami berdua akan atur semuanya. Baik. Kalian yang masih muda, tentukan sendiri. Aduh, lihat ingatanku buruk. Sini Wan tangan. Sini. Ada apa Tante? Ini loh, ini pusaka dari keluarga Qi dulu. Neneknya memberikannya padaku. Sekarang harus diberikan padamu. Tidak, Tante. Ini terlalu berharga, aku sungguh tidak bisa menerimanya. Sudah diberi, terima saja. Ini aturan keluarga. Nanti kamu harus menurunkannya lagi. Sayang, ini pantas enggak? Ibu sudah bilang dipakai aja, iya. Ini bukan barang yang bisa diterima sembarangan, pusaka keluarga. Bagaimana bisa diberikan padaku menantu formalitas? Kemari. Pas sekali, cantik sekali. Kamu dan gelang ini berjodoh. Kamu dan gelang ini berjodoh. Sudah, barangnya sudah kuberikan padamu. Hatiku jadi tenang. Aku sudah janji dengan Tante Wang untuk nonton opera.
tidak pulang makan siang. Kalian berdua atur sendiri. Beichen, cepat bantu ibumu menyimpannya. Ibu sudah memberikannya. Kamu pakai saja. Kalau kamu lepas, pasti dia akan berpikir macam-macam, mengira kamu tidak suka, atau ada masalah antara kita. Kamu juga tidak ingin sekarang biarkan dia tahu. Ma, ada apa? Masak tidak ada? Yang kamu posting di status itu, yang berantakan itu apa? Panggil lagi mas, panggil sayang lagi. Siapa yang dimaksud? Kamu lihat, tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku suka seseorang. Panggil lagi, suami, panggil sayang lagi. Siapa yang dimaksud? Kamu melihatnya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Ya, aku ada yang suka. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Pertimbangkan posisimu sendiri. Kamu sudah bersuami. Bagaimana jika keluarga Ki? Ibu, apa aku sudah menikah atau belum? Apa bedanya? Sudah 3 tahun, aku bahkan tidak tahu seperti apa pria itu, dia bebas di luar. Kenapa aku harus tidak bisa menjalani hidupku sendiri, masing-masing hidup sendiri? Tidak ada yang berhutang pada siapapun. Kenapa kamu tidak mengerti? Meskipun Ki Beichen tidak bisa diandalkan, 3 tahun ini, dia tidak pernah mempermalukanmu. Sekarang, kamu membuat masalah ini. Jika keluarga Ki tahu, kesalahan sepenuhnya padamu. Bagaimana nanti kamu bisa menegakkan kepala di keluarga Ki? Jika diganggu, siapa yang akan melindungimu? Aku sangat peduli padanya, aku hanya ingin bersamanya ibu. Jangan campuri urusan ini. Wan, kamu harus sadar. Baik, bahkan jika kamu benar-benar punya pujaan hati, ibu tidak akan menghalangimu. Tapi bisakah kalian bertemu secara diam-diam? Harus posting di media sosial biar orang lihat? Ini bukan berarti meninggalkan bukti. Ini kan, kau tinggalkan bukti? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Aku mau kok, terang-terangan bersamanya. Ma, aku sudah putuskan. Aku mau putus dengan Ki Beichen. Mau putus? Bilangnya gampang. Kirim lokasimu sekarang. Aku kesana sekarang. Kamu ini benar-benar kerasukan. Ma udah kirim. Kemarilah, aku tunggu. Tante, ada apa ya? Tante panggil aku. Wan, sini. Tante hari ini pilih beberapa barang kecil. Mau minta kamu lihat? Tante-tante dan om hubungannya bagus ya. Kok bawa buku nikah keluar? Ini bukan punya aku. Ini punya anakku. Dia selalu titip di sini. Hari ini sengaja ku bawa. Ini bukan punyaku. Ini punya anakku. Dia selalu menitipkannya padaku. Hari ini sekalian aku bawa. Nih, kalau kamu penasaran, buka aja lihat. Belum tahu istri nominalnya seperti apa rupanya. Sekilas aja deh. Su Waning, kok kamu begini? Itu privasi orang lain, gak boleh lihat. Tante, aku gak usah lihat, ya? Kenapa nggak lihat? Tante, gak ada yang menarik, cuma selembar kertas. Iya, tapi ya, ngomong-ngomong, dulu Beichen sama akta nikah ini malas sentuh. Sifatnya itu yang nggak diminati. Ngelirik aja males. Tapi sekarang udah lebih baik. Akhirnya tahu, memperhatikan orang. Itu semua berkat kamu. Wan. Akhirnya tahu cara menyayangi orang. Ini semua berkatmu. Wan. Tante, perhiasan yang tante beli ini sangat cantik. Kan, aku bilang ini sangat cocok untukmu. Ini sengaja kupilih sebagai hadiah perkenalan. Hari itu, datangnya terburu-buru. Tidak bawa apa-apa. Hari ini sengaja melengkapinya. Lihat. Ah, ini tidak baik, tante, terlalu mahal. Tante sudah memberikan gelang pusaka kepadaku, mana bisa aku terima hadiah sebesar ini lagi? Aku senang menghabiskan uang untukmu. Gelang adalah tanda kasih dari gelang. Hadiah perkenalan adalah tanda kasih tersendiri. Terimalah. Kalau tidak, aku benar-benar marah. Ah, baiklah, tante. Terima kasih, tante. Nah, itu baru benar. Terima dulu. Sampai menemukan kesempatan yang tepat, aku akan mengembalikannya ke tante. Lihatlah, cantik kan? Kamu ngapain? Jelas sekali.
Malam ini aku tidur di lantai. Aku tidurnya tidak tenang. Pasti mengganggumu. Mulai hari ini aku tidur di lantai. Pasti tidak akan mengganggumu. Terserah kamu. Paki. Maaf, apakah semalam aku lagi naik keranjang? Aku janji malam ini aku pasti akan mengikat diriku di tikar, tidak akan melanggar batas, atau lebih baik aku kembali tidur di kamar tamu biar tidak terus mengganggu Bapak. Tidak usah seperti semalam saja. Aneh. Kenapa bibirku sedikit sakit? Sepertinya terbentur sesuatu. Paki, Bapak baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kayaknya ada yang aneh. Makok ibu datang? Orang yang kamu bilang itu mana? Panggil keluar, biar aku lihat. Dia pergi kerja, tidak ada. Yah. Wan ibu bukan melarang kamu mencari yang kamu suka. Tapi suami yang baik kamu tinggalkan, malah suka sama orang yang baru dikenal beberapa hari. Dia tampan, sih. Suamiku itu bahkan belum pernah bertemu. Sangat suka sama seseorang. Orang yang baru dikenal beberapa hari. Dia ganteng, kan? Suamiku itu bahkan belum pernah bertemu. Ganteng buat apa? Lagi pula, suamimu, Ki Bei-chen, terkenal ganteng. Ma, jangan bohongi aku. Aku kan belum pernah lihat. Mana tahu itu benar atau tidak. Baik, Ma akan cari sekarang. Ini suamimu, Ki Bei-chen. Masa ibu bohongi kamu? Lihat. Aduh, celaka. Kenapa dia pulang pas begini? Pak Ki, tunggu sebentar di luar. Ya, sebentar saja. Jangan masuk. Kenapa? Apa sih? Aku masuk rumah sendiri. Mesti lapor dulu? Enggak, ibuku datang. Dia duduk di ruang tamu, mohon, Bapak sekarang benar-benar tidak bisa. Biarkan dia melihat Bapak. Kenapa? Aku ini buruk rupa. Atau bersama denganmu? Membuat ibumu malu? Bukan. Sama sekali tidak. Bapak pikir apa sih? Aku takut ibuku begitu melihat wajah Bapak, kualitas Bapak, kalau dia langsung suka pasti ingin Bapak jadi menantu rencana Bapak yang semula jadi gagal total dong. Oh, ternyata penilaianmu padaku setinggi itu. Iya,
Memang segitu pentingnya? Benar sekali. Biar aku di luar lebih lama bisa juga dipertimbangkan. Bapak setuju? Tapi kamu harus janji satu hal. Apa itu? Asalkan aku bisa lakukan, pasti akan kusetujui. Aku belum pikirkan. Nanti setelah pikir, akan ku beritahu. Oke, tidak masalah. Tadi siapa itu? Kelihatannya kamu panik. Bu kurirnya salah alamat. Kata-kata ibu tadi, sudah saya pikirkan baik-baik, menurut saya masuk akal, saya akan pertimbangkan. Sungguh? Cepat sekali, kamu berubah pikiran. Saya sudah yakin, Bu. Beichen, Nyonya Su. Kenapa ibu di sini? hari ini saya menjenguk anak saya kalau kamu tinggal di sekitar sini juga. Ya, aku tinggal di depan rumah ini. Nyonya Su, putrimu juga tinggal di sini. Aduh, jangan sampai Beichen melihat Wan dengan tinggal dengan pria lain. Putriku tidak tinggal di sini. Itu teman wanitanya, tinggal di kompleks ini. Dia numpang beberapa hari. Aku datang menemuinya. Oh gitu? Kalau begitu, lanjutkan saja. Aku tidak mengganggu. Sampai jumpa. Hei, pulang? Hari ini lebih lambat dari biasanya. Ada urusan kantor, jadi agak lama. Aduh, seharian cuma sibuk, tidak tahu pulang lebih awal. Menemani ibu dan Wan. Oh, omong-omong, surat nikahmu? Kok nggak pulang lebih awal sih, temani ibu dan Wan? Oh ya, surat nikah kamu sudah saya bawa sekalian, sudah saya taruh di meja kamar saya, ambil sendiri, simpan baik-baik. Ngomong-ngomong, aku penasaran ingin lihat Nona Su ini, istri nominalku. Seperti apa rupanya? Bicaralah. Pak Ki, laporan evaluasi bertahap sudah keluar. Perlu Bapak lihat sebentar. Baik, kirim ke email saya. Lihat sekarang. Baik, ada satu hal lagi. Jam 2 siang besok rapat video diubah ke jam 9 pagi. Mengerti. Ada satu hal lagi. Besok jam 2 siang, rapat video diubah jadi jam 9 pagi. Kirim laporan dulu. Baik, oke. Nanti langsung kirim ke HP saya. Ambil dokumen. Kok lama banget? Sudah disimpan. Bu, ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan. Surah, dokumennya titip di ibu dulu ya. Nanti, saya ambil lagi. Oke. Saya simpan dulu untukmu. Ah, dasar anak ini. Tante, saya ingin jalan-jalan ke taman dekat sini. Cari udara segar. Nanti sore pulangnya agak larut. Iya. Hati-hati di jalan. Baik. Hei, kamu baik-baik saja? Gak apa-apa, cuma gula darahku agak rendah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, makan coklat dulu. Terima kasih. Perlu ku bantu panggil ambulans? Atau hubungi keluargamu? Gak usah, gak usah. Ah kamu, Su Waning? Halo. Wah Kak Beichen, berita gila. Pasti ini yang paling mengejutkan yang pernah kamu dengar, gak ada yang lain. Langsung aja. Yang kamu minta cari pemain biola itu gadis pujaanmu. Udah ketemu? Bukan, udah pasti. Siapa? Keluarga Su, yang dijodohkan sama kamu. Keluarga Su itu, orang yang kamu cari itu, yaitu yang sudah 3 tahun istri itu. Sudah dikonfirmasi? Siapa? Keluarga Su, itu yang bertunangan denganmu. Keluarga Su itu, orang yang kamu cari. Kamu sudah menikah 3 tahun. Istri kamu.
Kamu bilang apa tadi? Ulangin sekali lagi. Aku bilang, selama ini, orang yang kamu cari mati-matian adalah Suwaning. Istrimu 3 tahun lalu, yang bahkan tidak pernah muncul, dan sekarang mau kamu ceraikan. Tidak mungkin. Kenapa harus dia? Kenapa tidak mungkin? Makanya aku bilang, dulu aku suruh kamu ketemu, kamu nggak dengar. Kalau 3 tahun lalu, kamu nurut lihat ke kantor catatan sipil, masa aku harus repot-repot cari orang? Anak kalian udah bisa beli kecap. Kamu sudah pastikan? Benar dia? Buktinya sudah di sini. Aku minta tolong dapatkan rekaman CCTV acara amal tahun itu. Kualitasnya agak buram, tapi wajah itu adalah Suwaning. Nggak salah? Gimana ini jadi begini? Kamu sudah cari ke seluruh dunia, dia ada di kartu keluargamu, terbaring saja. Hahaha. Kak Beichen sekarang gimana? Masih mau cerai atau enggak? Kamu selama ini ngotot mau cerai? Bukannya itu biar bisa nemuin dia. Sekarang udah bagus, sekarang orangnya udah datang sendiri. Kayak dapat harta karun aja, ya? Hei Kak Beichen. Kenapa diem? Ini kan kabar bagus banget. Reaksimu aneh. Tutup dulu, ada urusan. Hei Kak Beichen. Bu, di mana Wan-Wan? Wan-Wan, Bu, Wan-Wan mana? Wan-Wan. Dia bilang, mau jalan-jalan pulang agak malam. Kenapa? Ada perlu dengannya? Nggak cuma nanya. Baiklah, aku ke kamar dulu. Kamu siapa? Itu yang harus aku tanyakan padamu. Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke rumah Suwaning? Ini tempat tinggalku. Maaf, Wan-Wan mabuk berat malam ini. Aku mengantarnya pulang, tolong minggir. Aku akan menuntunnya masuk dan membaringkannya. Berikan dia padaku. Apa hubunganmu dengan Wan-Wan? Aku harus pastikan dia bergaul dengan orang yang bisa diandalkan. Dia sementara tinggal di sini bersamaku. Aku pemilik rumah ini. Apa penjelasan ini cukup? Baiklah, dia minum cukup banyak, tolong jaga dia. Kalau dia merasa tidak enak badan, telepon aku kapan saja. Tampan. Sendirian di sini ngapain? Ngapain berdiri di sini sendirian? Nunggu orang. Bukan sendirian. Siapa lagi? Ganteng nggak? Ajak aja biar ramai. Nih, ini masih ada satu yang mabuk dan ngoceh berdiri di sini. Mas. Lucu banget sih. Aku suka. Kamu suka yang lucu? Atau yang ganteng? Aku suka kamu. Apa ini? Perjanjian pembatalan. Apaan sih? Batalkan apa? Enggak, bukan urusanmu. Batalkan kontrak. Apa-apaan ini batalin apa? Nggak, bukan urusanmu. Kamu mabuk. Aku antar kamu istirahat. Suwaning, lepaskan berbaring. Enggak mau, kamu hangat,
Biarkan aku numpang sebentar, cuma sebentar. Su Waning, kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin? Sadar dong, aku lagi manfaatkan kamu. Ini kan mimpiku, masa aku nggak boleh puas-puasin tangan? Jangan pergi. Udah di mimpiku, masih galak lagi. Sudah di mimpiku masih mau marah-marah. Su Waning, lepaskan aku. Enggak mau. Kenapa kamu teriak padaku? Su Waning, sudah cukup. Cukup apanya? Di wilayahku. Masa aku dibully olehmu? Su Waning, ini kamu yang memancingku. Aduh, marah-marah terus. Jangan marah dong. Paling-paling aku biarkan kamu balas meraba. Nih, gini cukup kan? Su Waning, aku sudah memberimu jalan keluar. Jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. C. Ki Beichen kamu. Kenapa kamu ada di sini? Kemarin malam kamu mabuk berat. Aku tidak tega meninggalkanmu sendirian. Oh, maaf sudah merepotkan. Aku tidak melakukan sesuatu yang aneh kan? Jangan bahas masalah semalam dulu. Kemarin malam, siapa yang mengantarmu pulang? Kamu bilang Xie Shiyuan. Dia dari keluarga Xie. Kemarin aku di dekat taman bertemu dia secara kebetulan. Keluarga Xie. Kamu sudah akrab dengan mereka? Tidak terlalu akrab. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dulu waktu kecil, kami tetanggaan. Waktu itu, aku sering mengikutinya. Kak Shiyuan. Panggilannya cukup akrab ya. Dia sekolah di luar negeri. Sudah bertahun-tahun. Baru pulang. Hei, kebetulan banget, kan? Kamu, Su Waning. Kamu, Tidak kusangka kau. Aku Xie Xiyuan. Dulu aku tetangga rumahmu, kau selalu mengikutiku dari belakang, panggil aku kakak Xiyuan. Ingat tidak? kakak Shiyuan. Aku ingat. Bukankah kau di luar negeri? Kenapa tiba-tiba pulang? Aku sudah lulus. Pulang cari kerja, tidak kusangka bisa bertemu kau. Rumahmu di dekat sini? Kurang lebih. Sudah lama tidak jumpa. Aku traktir kau minum. Boleh. Kalau begitu, duduklah sebentar di sini. Duduk saja di sini, kita tidak pergi ke tempat lain. Setelah minum, aku antar kau pulang. Omong-omong ku dengar kamu, 3 tahun lalu sudah menikah, Iya dong. lalu, sekarang kamu baik-baik saja? Biasa aja. Pokoknya aku bahkan suamiku itu nggak tahu wajahnya seperti apa. Tapi aku berencana untuk bercerai dengannya. Kalau kamu butuh bantuan, bisa bilang ke keluarga aku bersamamu, keluarga Su mungkin akan mempertimbangkan untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Qi, keluarga Xie kami juga sangat bersedia membantu keluarga Su. Kalau begitu. Kalau begitu aku pikir dulu. Minum dulu aja. Aku catat sampai sini. Setelahnya aku lupa semua. Aku nggak ingat. Nggak ada lagi. Setelah pulang, semuanya lupa. Aku ingat. Hei, kamu ingat? Aduh, Xie Siwan mengajakku bertemu di rumah hari ini. Sekarang sudah waktunya. Su Waning. Kamu ingat? Aduh, gawat. Xie Siwan mengajakku bertemu di rumah ya hari ini. Sekarang waktunya sudah tiba. Su Waning. Kalau begitu, apa yang kamu ingat? Aku benar-benar tidak ingat kemarin aku mabuk berat. Su Waning. Kau hebat. Sekarang kau keluar dari sini. Mulai sekarang, selain tidur, waktu lainnya, jangan masuk ke kamarku. Aneh pelit.
Ningning sudah bangun. Kemarin jam berapa sampai rumah? Kamu tidak tahu, Xiao Chen itu? Tadi malam dia menunggumu terus. Dia tadi malam menungguku terus. Benar. Dia tadi malam duduk di ruang tamu terus. Mukanya masam. Setiap 5 menit lihat jam, menunggu kamu pulang. Dia duduk di ruang tamu sepanjang malam. Mukanya cemberut. Setiap 5 menit dia lihat jam. Dia menunggu kamu pulang. Sudahlah, aku ada janji bertemu seseorang. Aku pergi dulu. Ternyata dia menungguku sampai larut malam. Selama ini aku bilang dia pelit. Haruskah aku minta maaf? Perjanjian pemutusan hubungan. Kamu menungguku semalaman tadi malam. Hanya ingin aku menandatangani ini. Tidak, ini. Baik, aku tanda tangan. Apa katamu? Aku bilang, aku ingin bercerai denganmu. Kenapa tiba-tiba ingin bercerai? Apa karena semalam, si Xie itu? Kalau kamu butuh bantuan, bisa bilang ke keluarga, aku sudah bersamamu. Kira-kira begitu. Su Wanning, apa kamu pikir mempermainkan orang itu sangat menyenangkan? Melihat orang lain karena kamu khawatir dan marah, sangat bangga. Lihat orang lain khawatir karenamu khawatir dan marah, sangat bangga. Apa yang kamu katakan? Pokoknya, aku tidak akan menandatangani. Kamu gila ya? Tadi malam kau tunggu aku lama, yang mau menandatangani adalah kamu. Sekarang aku mau menandatangani, kamu malah tidak mau. Perjanjian itu aku yang buat. Aku bisa lakukan sesukaku. Jika kamu memaksa ingin menandatangani, itu berarti melanggar kontrak. Harus bayar denda. Kamu ini. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Wanning, semoga tidak mengganggumu. Kemarin kita janji hari ini ke rumahmu. Tidak mengganggu. Wanning, kemarin saya bicara tentang itu padamu. Apakah kamu sudah memikirkannya? Aku sudah memikirkannya sebentar. Aku pikir. Su Wanning, tempat tidur di kamarku tadi malam kamu membuatnya kotor. Sekarang pergi membereskannya. Sekarang tidak bisa nanti? Tidak, segera pergi. Atau, malam ini kamu tidur di lantai. Tunggu aku sebentar. Aku naik dulu untuk membersihkan. Sebentar lagi turun. Tidak masalah, jangan buru-buru. Tuan Qi, kan? Kamu sengaja menyuruh Wanning pergi? Khawatir aku akan memberitahunya sesuatu? Kamu sangat akrab dengannya? Tentu, kami sejak kecil selalu bermain bersama, keluarga kami bertetangga selama bertahun-tahun. Tentu saja kami akrab, kali ini aku pulang ke tanah air, adalah untuk mencari Wanning. Kamu menyukainya? Apa kamu tidak melihatnya? Sayang, kamu terlambat. Apa maksudmu? Aku dan Wanning sudah bertemu orang tuaku. Ibuku sangat menyukainya. Mereka juga akrab. Bukankah waktu itu kamu bilang, kalian itu teman sekamar? Waktu itu, ya. Waktu itu, hari ini beda. Tuan Xie, lihat apa yang dia pakai di tangannya. Iya, aku lihat. Gelang yang sangat bagus. Itu adalah gelang keluarga Qi kami, yang hanya diwariskan ke menantu perempuan. Ibuku sendiri yang memasangkannya. Apa maksudnya? Saya pikir, Tuan Xie pasti sudah mengerti. Jadi, Tuan Xie, pikiran-pikiran itu. Jangan muncul lagi. Wanning, apa kamu sudah selesai berpikir? Aku sudah berpikir. Lebih baik tidak merepotkanmu. Jadi ini keputusanmu. Iya. Terima kasih sudah mau membantuku. Tapi masalah ini, bagaimanapun adalah urusan pribadiku. Tidak pantas melibatkanmu. Aku akan pikirkan lagi, mungkin ada cara lain. Aku pikir-pikir dulu, apakah ada cara lain? Sepertinya ada cara yang lebih baik. Mungkin. Baik, kalau nanti ada yang perlu, aku bantu, hubungi aku kapan saja. Aku tidak akan lama-lama. Aku antar kamu.
Aku ingat, Waning. Kita belum saling tambah WeChat, kan? ID WeChatku adalah... Ki Beichen. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu buru-buru? Kamu kenapa sih hari ini? Ada orang yang setelah bertemu mantan, berubah sikap, lalu mulai tidak suka padaku ya. Kamu cemburu. Cemburu. Apa yang harus aku cemburui? Neng, coba cicipi hidangan ini. Tante khusus membuatnya untukmu. Terima kasih, Tante Ki. Masakan yang ibu buat rasanya sangat enak. Bu, ibu jangan repot-repot. Kakak laki-laki yang tumbuh besar bersamanya sejak kecil, masakannya pasti lebih enak. Makanan mewah apapun sudah pernah dicoba, kan? Kakak laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Tidak apa-apa, Tante Ki. Dia memuji masakan ibu sangat harum. Di bawah dingin, jangan sampai kedinginan. Nanti, kakakmu Shi Yuan akan sedih. 2. Ki Beichen, apa yang kamu katakan? Bukankah kamu curiga aku punya hubungan dengan Xie Shiyuan? Ya, benar. Aku curiga. Aku akan memberitahumu sekarang. Aku jujur padamu, ciuman pertamaku adalah dengan Xie Shiyuan. Kau senang kan? Kau yang mulai duluan. Aku hanya membalasnya. Mengerti? Tidak, tadi. Itu kejadian tadi malam. Bukan mimpiku. Semuanya nyata. Oh. Sekarang ingat? Kenapa kau tidak menghentikanku? Kau tahu aku kacau kalau minum kau malah. Tingkahmu tadi malam. Apa bisa aku cegah? Kau melilitku seperti gurita. Sama sekali tidak bisa lepas. Lagi pula, siapa yang seperti kamu? Kamu tidak hanya menciumku, tapi juga meraba-raba aku. Kamu sudah mengambil banyak keuntungan. Aku belum mencarimu, tapi kamu sudah menyalahkanku? Aku. Itu karena kamu terlalu ganteng. Tidak, aku tidak punya pikiran seperti itu. Aku bersumpah tidak akan minum setetes pun alkohol mulai sekarang. Karena kamu ingat kejadian hari itu, apakah tidak ada yang ingin kamu akui padaku? Aku bersumpah. Hubunganku dengan Xie Shiyuan benar-benar hanya teman, murni, tidak bisa lebih murni lagi. Lalu bagaimana dengan aku? Iya. Bagaimana denganmu? Kita hanya hubungan kontrak, main-main saja. Suwoning, tadi malam saat kamu memelukku, kamu bilang hanya suka padaku, seorang. Apa itu sama? Kamu sekarang sudah berkeluarga, kalau kita bersama, apa jadinya? Suwaning, sudah berapa kali aku bilang? Suwaning, sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku cuma nama doang dengannya. Belum nikah resmi, belum ada apa-apa. Aku nggak peduli. Selama kalian belum berpisah, ya kalian pasangan suami istri, berarti aku yang jadi orang ketiga. Oke. Malam ini, kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Besok aku urus semuanya. Urus? Urus apa? Selamat malam. Busu pagi. Beichen, cari aku sebagai ini. Ada apa? Beichen, ada apa? Beichen, 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 Beichen. Selagi ada Beichen sebagai ini ada apa? Beichen, 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 Beichen. Selagi ini ada apa? Beichen, 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 Beichen. Ini ada Beichen sebagai ini dalam bisa. Ada. Soal pernikahanku dengan putri ibu. Aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Akhiri, ini terlalu mendadak. Kamu mau? Tidak perlu dipikirkan lagi. Aku tahu ini mendadak. Jadi, setelah putus, dampaknya bagi keluarga Su. Jadi setelah pencabutan, dampak pada keluarga Su. Kami keluarga Qi akan bertanggung jawab penuh. Tidak akan mengelak. Selain itu, berharap jam 7 malam ini di restoran Sunrise bisa bertemu dengan putri Anda membahas bagaimana prosedurnya secara detail. Baik, karena kamu sudah memutuskan, saya akan memberitahunya biarkan dia datang ke pertemuan. Terima kasih Busu atas pengertiannya.
Sekarang kamu puas? Halo, Bu. Aku masih ingin bercerai dengan Ki Beichen. Bantu aku membuat janji dengannya ya. Aneh sekali. Kenapa kalian semua ingin bercerai? Kalian? Kenapa kalian semua mau cerai? Kalian? Siapa dia? Siapa lagi? Ki Beichen dong. Dia baru telepon bilang, juga mau cerai sama kamu. Beneran? Dia sendiri yang bilang. Iya, katanya sebelum jam 6:30 malam ini. Mau ketemu kamu. Bicarain soal cerai. Oke, tidak masalah. Perceraian ini pasti jadi. Bu, tolong cariin kalung yang dulu dikasih keluarga Ki. Nanti malam aku pakai. Baik, aku cari dulu. Setelah ketemu, nanti kusuruh orang antar ke kamu. Udah jam 6, kenapa yang antar kalung belum ada kabar? Nona Su, saya terkena kecelakaan lalu lintas, masih butuh 15 menit lagi. Bisa cepat sedikit? Sudah telat selama ini. Kenapa orangnya belum kelihatan? Orangnya belum kelihatan. Sudah terlambat lama, semoga tidak menunda perceraian kita. Maaf banget. Aku telat. Mana orangnya? Sudah selama ini. Dia belum muncul. Pasti karena aku terlalu lama terlambat. Dia tidak sabar dan pergi duluan. Ini salahku. Kirim pesan ke dia. Bilang maaf saja. Dia sudah sampai. Waning. Kamu seharian di rumah hari ini? Iya. Hari ini seharian di rumah. Seharian nggak keluar rumah. Iya. Nggak percaya? Tanya aja sama tante. Aku seharian di rumah hari ini. Kalau nggak percaya, tanya aja ke tante. Aku di rumah seharian hari ini. Ngomongin apa sih? Sini, makan buah. Tante, tolong buktiin. Dia bilang aku nggak di rumah hari ini. Coba bilangin. Aku nggak keluar rumah sama sekali kan? Iya. Ning nurut banget hari ini. Nggak keluar. Di rumah aja. Lagi melukis. Surat nikah waktu itu apa di ibu simpan? Ibu taruh di mana? Surat nikah ya? Kayaknya aku simpan di lemari. Sekarang nggak ketemu. Besok pagi aku cariin baik-baik. Nanti kalau ketemu, aku kasih. Oke. Ning, kamu bilang ke tante. Kenapa bohong sama Beichen? Kamu hari ini jelas-jelas keluar sebentar. Hari ini kamu keluar sebentar. Bibi iya, aku memang keluar. Tapi Beichen akhir-akhir ini aneh. Dia selalu khawatir ini itu. Aku takut kalau aku jujur padanya. Malah merusak hubungan kita. Bibi sudah berpengalaman. Kelihatan kalian berdua saling memikirkan. Tapi, begini, kalian terus tidak jujur satu sama lain. Masalah ini hanya akan semakin besar. Bibi aku janji sama bibi aku tidak pernah sedikit pun menyakiti Beichen. Saat waktu yang tepat aku pasti akan menceritakan semuanya padanya. Baik, Bibi mengerti.
Masalah perceraianku dengannya sudah aku urus. Oh, paham. Tapi anehnya di sini, hari ini aku sudah janji ketemu dengannya. Dia tidak datang. Tapi aku melihat seseorang yang punggungnya mirip denganmu. Dia melihatku. Apa mungkin dia juga mengundang calon pasangan? Di tempat itu, tunggu. Tidak mungkin, seharusnya tidak. Calon pasanganku bermarga Ki, dia bermarga Ki. Mungkin saja cara bacanya sama, tapi tulisannya berbeda. Dan jika benar itu dia, seharusnya dia tidak mungkin. Sampai lebih awal dariku. Waktunya tiba di rumah tidak cocok. Benar, pasti kecelakaan. Dia salah lihat. Ah, jangan-jangan kamu yang salah lihat? Aku di rumah sepanjang hari-hari ini. Tante juga bisa menjadi saksiku. Kamu pasti salah orang. Kenapa bangun sepagi ini? Halo, Bu. Ki Beichen ngajak aku malam ini ke restoran Matahari Terbit untuk bahas perceraian. Kemarin tidak beres? Kemarin aku datang terlambat. Ki Beichen mungkin tidak bisa menunggu. Dia pergi. Baiklah, aku mengerti. Malam ini, aku juga akan ke sana. Kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk bertemu calon pasangan nikahku. Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Aku dan calon pasangan nikahku. Sudah janjian bertemu di sini. Kamu bermarga Su. Kamu adalah Ki Beichen. Su Waning. Kamu bilang padaku kamu bermarga Ki. Kamu bercanda, ya? Aku bercanda. Dulu di villa, aku bilang, padamu aku bermarga, Ki. Reaksimu waktu itu sangat besar. Aku khawatir kamu langsung lari, tapi kamu, Nona Su, menyembunyikan identitas. Di depanku, kamu pura-pura macam-macam. Hobi aneh macam apa ini? Itu kan demi proyek perceraianku. Mana aku tahu. Itu kamu. Pantasan tante pertama kali lihat aku reaksinya begitu besar. Makanya, ibuku menerima begitu cepat. Dan terus mendesak kita pergi liburan. Beichen Waning, aku tadi di jalan. Kebetulan ketemu Bibi Su, ngobrol sebentar, terus masuk bareng. Gak ngeganggu kalian kan? Wanning, kalian sudah kenal sebelumnya? Iya. Kenal. Lebih dari sekedar kenal, Dong Ningning sudah lama tinggal bersamaku. Aku suka banget sama anak ini. Sudah tinggal bersama? Wanning, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu, apa, bukannya, kamu bilang? Beichen hari ini memanggil kami semua ke sini. Mau ngasih tahu kami hal besar, ya? Ibu, Bibi Su, aku dan Waning sudah memutuskan. Aku dan Waning akan mengadakan pernikahan yang tertunda. Pernikahan yang sah dan terbuka.